Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardianti, calon guru penggerak angkatan 6 SDN Karangsari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam kesempatan ini saya mencoba mengambil sebuah judul keyakinan kelas sebagai upaya untuk menerapkan budaya positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Latar belakang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis atau aman, nyaman, tertib, dan damai menjadi syarat utama untuk mewujudkan sebuah visi dalam suatu instansi atau organisasi termasuk di lembaga pendidikan seperti sekolah. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh suatu instansi atau lembaga, dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk menanamkan benih-benih kebudayaan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dengan menumbuhkan keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif atau yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini dapat ditumbuh kembangkan melalui kegiatan pembiasaan, keyakinan sekolah atau kelas, program pengembangan diri seperti ekstrakurikuler, serta program kegiatan lainnya yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta berkualitas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, tanggung jawab mandiri, serta berkarakter sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri atau intrinsik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun faktor yang melatar belakangi penanaman keyakinan sekolah atau kelas dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau kelas tempat saya mengajar, karena selama ini saya menganggap murid saya belum memiliki motivasi diri atau intrinsik, sehingga kesadaran mereka untuk bersikap disiplin, mandiri, dan tanggung jawab dirasa masih kurang. Hal ini dapat terlihat masih ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, tidak mengikuti pelajaran olahraga, datang terlambat, memakai sepatu ke dalam kelas, lari-lari di kelas sambil menginjak meja, bermain dan mengobrol saat guru sedang memberikan pelajaran di kelas, budaya antri masih rendah, mengejek saat temannya melakukan kesalahan, bertengkar dengan sesama temannya, kurangnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempat sampah, serta masih banyak lagi kejadian-kejadian yang bersifat insidental. Dari kejadian-kejadian tersebut, saya mencoba untuk merefleksi dan mengevaluasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dengan berdiskusi serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kami. Adapun langkah konkret yang kami ambil untuk menumbuh kembangkan disiplin positif, mandiri, dan tanggung jawab, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah kami. Adapun tujuan dalam tindakan ini adalah siswa dapat memahami disiplin positif dan menerapkannya di lingkungannya baik di sekolah maupun kelas. Siswa dapat memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Siswa dapat memahami serta menghayati teori motivasi dan motivasi intrinsik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya baik di sekolah maupun di kelas. Siswa dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan dalam penerapan budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, berkualitas, serta relevan. Siswa dapat memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, serta apa tujuan utamanya bagi dirinya dan lingkungannya.
Tolak ukur: 1. Siswa menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, serta mandiri dalam menjalankan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, serta dalam penerapan budaya positif di lingkungannya baik di sekolah maupun kelas. 2. Terciptanya lingkungan sekolah atau kelas yang harmonis, aman, nyaman, tertib, damai, kondusif, serta berkualitas. 3. Perubahan perilaku siswa seperti semua siswa mengikuti kegiatan upacara bendera, semua siswa mengikuti pelajaran olahraga, kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya, siswa menyimak penjelasan guru dengan fokus pada proses kegiatan pembelajaran. Kesadaran siswa pentingnya budaya antri, tidak lagi mengejek temannya yang melakukan kesalahan, tidak bermain di dalam kelas, serta tidak berjalan di meja, tidak memakai sepatu ke dalam kelas, siswa tidak terlambat lagi datang ke sekolah, siswa berkata sopan kepada guru dan temannya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, membuat rencana tindakan yang akan dilakukan dengan berdiskusi serta berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, rekan sejawat, murid, komite sekolah, serta orang tua atau wali murid dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru dan murid berdiskusi dalam membuat kesepakatan kelas. 3. Memajang hasil kesepakatan tentang keyakinan sekolah atau kelas di lingkungan sekolah atau kelas. 4. Memanfaatkan kegiatan upacara bendera serta kultum Jumat sebagai media dalam mensosialisasikan keyakinan sekolah ataupun kelas. 5. Melakukan refleksi serta evaluasi terhadap rencana yang sudah dijalankan. 6. Menganalisis kelemahan-kelemahan serta mengembangkan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dengan melakukan perbaikan secara komitmen dan konsisten serta kontinu. Adapun dukungan yang dibutuhkan, pertama, dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, murid, komite sekolah, orang tua wali murid, pedagang, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Dukungan ini dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan semua pihak atau warga sekolah di lingkungan kami. 2. Media berupa gambar, poster yang menarik untuk ditempel yang berisi konten-konten tentang budaya positif. Media ini dapat diperoleh dengan mendownload gambar-gambar atau poster dari internet. 3. Sarana dan prasarana seperti laptop, printer, kertas, tinta, serta alat tulis kantor atau ATK lainnya. Sarana dan prasarana ini kami peroleh dari barang inventaris yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Berikut merupakan dokumentasi hasil diskusi rencana tindakan penerapan budaya positif di sekolah.
Tidak memakai, tidak memakai, memakai sepatu alas, alas kaki ya, memakai sepatu kaki. Kalau mau sepatu boleh, ya. Memakai di dalam, memakai di dalam kelas, ya, di dalam kelas. Yang ketiga, ayo, yang ketiga, coba ya, apa saja? Apa saja? Buku yang sudah dipakai harus, buku yang sudah dipakai harus dirapi, yang sudah digunakan, yang sudah digunakan, dilamaskan ya. Atau ini dulu misalnya tadi, kalau bapak ibu sedang menjelaskan, kalian harus bagaimana? Memperhatikan saat guru sedang menjelaskan. Jangan nanti sama ibu ada di tulisnya. Memperhatikan atau menyimak ya. Yang keempat, coba anak-anak satu tadi apa? Datang ke tempat waktu. Alasan itu selalu tepat waktu, tepat pagi ya. Yang kedua, tidak memakai sepatu di dalam kelas. Yang ketiga, memperhatikan atau menyimak penjelasan guru. Ya. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Menyimpan alat-alat atau kelas yang menyimpan kembali barang-barang yang ada di barangkan. Misalnya apa barangnya? Alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan. Datang harus tepat waktu. Berikut merupakan hasil kesepakatan kelas. Momen sosialisasi penerapan budaya positif. Demikianlah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.